Hurum maksuratun fil khiyam. Bidadari-bidadari yang dipingit ya dalam kemah-kemah. Kalau di beberapa riwayat dijelasin, jadi di surga kita ya, di istana surga kita itu nanti ada sebuah air ya, mengalir sungai. Nah, di pinggir-pinggir sungai itu ada kemah-kemah. Di dalam kemah-kemah tersebut terdapat bidadari-bidadari yang maksuratun fil khiyam, yang dipingit. Jadi nggak ada siapapun atau makhluk apapun, bahkan malaikat pun yang pernah melihat bidadari-bidadari itu. Itu cuman melihat, apalagi menyentuh, benar-benar nggak pernah tersentuh. Nah, ini juga suatu pelajaran penting ya, suatu hal yang bisa memotivasi kaum Hawa ya. Perempuan-perempuan yang mungkin saat ini masih di dunia. Sebab memang apalagi kalau di ayat Al-Ahzab ayat 33 itu lebih jelas. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Di ayat tersebut lebih jelas tentang suatu perintah, suatu anjuran dan suatu pelajaran yang diberikan oleh agama kepada kaum Hawa, bagaimana agar tidak keluar rumah, apalagi jika keluar rumahnya nggak penting. Karena dalam masalah sholat pun ya, sholat suatu hal yang keren, suatu ibadah yang amazing, apalagi sholatnya sholat jamaah. Itu kata Nabi ya, Nabi kalau ngajarin dalam kitab Qudul Jain bahwa sholatnya wanita di rumahnya itu lebih afdol daripada sholatnya di masjid. Tapi tidak kemudian nggak boleh ya. Jadi bukannya tidak boleh, hanya saja jika seorang wanita tersebut itu mushtahah ya, diperkirakan bisa membuat ketertarikan, dibuat gosip dan lain-lain, itu maka sholatnya di masjid ya, jamaah di masjid itu malah makruh ya. Jadi lebih baik sholat di rumah. Nah, sholat di rumah pun ini kata Rasulullah dijelasin, sholat di rumah pun ya, nggak sekedar di rumah, fi mukhda'iha afdol. Sholat di dalam kamar itu lebih baik. Nah, jadi saking detailnya ya, bagaimana agama itu ngajarin pada kaum Hawa untuk selalu menjaga dirinya. Jadi sholatnya di rumah itu lebih afdol daripada di masjid. Sholat di dalam kamarnya ya, di ruangan, sebuah ruangan yang ada di dalam rumah itu lebih baik daripada sholat sekedar di rumah. Misalkan di ruang tamu gitu. Itu kan yang kita anggap aja itu di rumah gitu. Tapi kalau sholat di kamar ya, di kamarnya atau di suatu tempat yang dikhususkan untuk sholat itu aja lebih tertutup lagi, itu lebih afdol daripada sholat yang penting di rumah gitu, di ruangan-ruangan yang agak terbuka tapi sudah di rumah ya, memang afdol daripada sholatnya di masjid. Tapi bahkan kalau di ruangan yang lebih tertutup lagi itu lebih afdol. Sampai sebegitunya Rasulullah itu menjelaskan. Nah, itu dalam kitab Qudul Jain. Karena memang keluarnya seorang wanita ya, apalagi ketika nggak terlalu penting, itu memang rentan sangat untuk maksiat. Yang penting aja itu kadang masih saja sering menimbulkan maksiat. Ini suatu maksiat yang mungkin nggak semua kaum Hawa itu pernah mendengar keterangan ini ya. Jadi zasta'taratil mar'ah famarras bil majlis fahiya zaniyah. Seorang wanita ketika keluar rumah ya, ketika berjalan di luar, ketika melintasi suatu kaum, di situ ada lelaki non mahram ya, lelaki ajnabi, bukan mahramnya, nggak halal bagi dia, kok ternyata wanita tersebut memakai wangi-wangian, kemudian tercium bau atau aroma wewangian itu, maka yang seperti ini fahiya zaniyah, maka seakan-akan dia itu sudah berzina, dianggap sudah berzina. Artinya apa? Yang seperti itu ya, memakai wewangian yang kemudian sampai tercium kaum Adam yang non mahramnya,
itu bisa membuat status wanita itu seperti selayaknya wanita yang sedang berzina, dosa, okay? Ya, maka dari sini pentingnya untuk menjaga diri bagi seorang wanita. Nah ini apalagi kalau ya makanya wanita rumahan itu sebenarnya bukan kudet, kuper dan lain-lain ya, enggak selalu, karena memang justru anjuran dari agama wanita itu jadilah wanita rumahan. Yang penting tetap mengimbangi dengan apapun itu. Tapi kalau wanita berkarir apa kemudian nggak boleh? Bukan gitu juga, beda konsepnya ya. Nggak bisa kita mengklaim secara mentah ya. Pasti suatu hal itu al-hukmu yaduru ma'al illah. Suatu hukum itu pasti akan berubah-ubah sesuai dengan sebabnya, sesuai dengan sikonnya, sesuai dengan situasi ataupun kondisinya. Cuman kalau misalkan memang nggak perlu ya, nggak ada keperluan atau kepentingan untuk keluar rumah, dianjurkan untuk di rumah.